Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika wa qulil haqqa walau ala nafsik. Al-hadits. Saudara-saudara, ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada, alhamdulillah kita semua selalu dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Gagah dan Maha Segalanya, Allahu Jalla Jallaluh, Tuhan semesta alam, penguasa seluruh jagat. Tiada lain, tiada bukan, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sudah sepatutnya kita selalu mengingat Allah. Sudah seharusnya kita selalu mendekati Allah. Sudah sepatutnya kita selalu mendekat, mengejar, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini adalah punya Allah. Makanya Allah berfirman kepada kita, silahkan kita berbuat apapun yang kita mau. Kata Allah, mau maksiat, mau apa, yang penting jangan ada di alam dunia buatan aku, kata Allah. Di mana lagi? Jadi kita tidak boleh angku, sombong, takabur. Mentang-mentang kita sudah punya ini dan itu. Sudah punya segala macam. Wah, padahal itu punya Allah. Coba lari daripada bumi yang bukan bikinan Allah, ya kemana? Seluruh jagat dari 80 kindil alam yang diciptakan Allah. Itu semuanya, tidak ada alam atau dunia atau tempat yang bukan ciptaan Allah, nggak ada. Jadi makanya kita ya tiada ada jalan, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ingin selamat dunia ataupun akhirat. Tapi kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dirahmati Allah, kita dicintai Allah, kita dipilih Allah. Buktinya kita selalu aktif, selalu mau, selalu sayang, selalu cinta, selalu senang terhadap tausiah keagamaan. Jadi cinta terhadap tausiah, pengajian, itu adalah wujud suatu bukti bahwa kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, ya mungkin kita tidak berada di dalam agama yang dicintai, yaitu agama Islam. Kata Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Harus kita bersyukur, harus kita berterima kasih, harus kita berterima kasih, harus kita senang atas bisanya kita dipilih oleh Allah beragama yang dicintainya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, satu zikrullah. Yang mana ini tujuannya, sentralnya, tiada lain, tiada bukan adalah kita mengingat Allah untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, dan bersyukur kepada Allah. Wujud
kita adalah zikir kepada Allah tujuannya. Ya cuma karena di area al-hikmah ya selalu direntetkan atau diutarakan tentang khosiat. Tidak apa-apa. Karena dengan adanya khosiat, insya Allah mudah-mudahan kita lebih semangat. Seperti apa? Ya seperti kita senang terhadap susu misalkan. Karena kita tahu bahwa susu itu ya tabiatnya oleh Allah menyehatkan. Kita senang terhadap air. Kita pun tahu karena di dalam kandungan air itu pun mengandung suatu kemanfaatan. Oleh karena itu kita berzikir dengan ayat Allah, dengan asma-asma Allah, dengan apapun. Kita semangat karena tahu faidah daripada zikir kalimat itu, ayat itu. Faidahnya ini. Enggak apa-apa lah. Yang penting tujuan kita adalah zikrullah. Kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat. Allah pun ingat kepada kita. Jadi ini khosiatnya kalau kita amalkan, kita wiridkan, maka kita dicintai oleh semua orang. Jadi kan gini, kadang-kadang kita dilalahnya ya tidak disenangi orang ada. Ada orang yang tidak disenangi gitu. Jadi orang itu hawanya itu enggak senang, benci aja gitu. Ada. Ya itulah. Ya memang ada yang wataknya orang itu disukai orang. Ada memang wataknya orang itu tidak disenangi orang. Ada. Nah, terus ini ayat kalau kita amalkan, kita kerjakan dengan prosedur al-hikmah ya, karena al-fakir ini berbicara di area al-hikmah ya. Insya Allah kita disenangi semua orang. Pertama ini tulis dulu hadorotnya ya. Tulis hadorotnya, nanti amalannya atau ayatnya. Tapi sudah biasa al-fakir, sebelum ke acara inti kita ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dari agama kita ya. Itu adalah pengajian. Ada al-fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil man qata'aka. Ya, jadi kita kalau ada orang yang memutuskan hubungan dengan kita ya kita usaha sambungkan oleh kita. Orang membenci kepada kita ya kita baik saja kepada dia. Ini ajaran kita. Jadi kita orang yang memutuskan hubungan kepada kita, orang yang membenci kita, ya kita baik saja kepada dia. Itu luar biasa ya. Wa ahsin ila man asa ilaika, dan kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Nyambungkan kebaikan kepada orang yang memutuskan kepada kita, dan kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Berat ya. Berat ya. Tapi seberat apapun, ya memang ini adalah suatu kewajiban kita. Pahalanya adalah surga. Ya kita belajar. Kalau kita dibenci orang, ya kita baik saja kepada dia. Ya, kalau orang itu misalkan memutuskan hubungan dengan kita, ya kita usaha bagaimana menyambungkan dengan dia. Ya minimalnya ya kita tidak punya musuh lah. Tidak punya musuh. Terserah orang mau membenci kita. Terserah orang memutuskan dengan kita. Tapi kita tidak seperti itu. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kata Nabi, la tagdob walakal jannah. Jangan marah. Pahalanya surga kalau kita tidak marah. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kita ke acara inti, tulis dulu hadaratnya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyatu sufliyah wa susan hadrati malak jibril wa mikail wa sarfil wa ajr wa munkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa susan hadrati nabiyul adam wa abu hawa wa nabiyul ibrahim wa nabiyul musa wa nabiyul isa wa nabiyul sulaiman wa nabiyul daud wa susan hadrati nabiyul khadir alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami' ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li tharatil mubasysyirati bil jannah. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdami Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi syai'ulillahil Fatihah. Wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi ini hadaratnya. Terus yang diwiridnya apa? Yang diwiridnya nih ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Ini dibacanya 111 setiap habis sembahyang maghrib di dalam waktu puasa. Puasanya 7 hari, puasanya puasa biasa aja. Puasa biasa saja. Jadi puasa biasa saja. Setelah beres puasa 7 hari kita dawamkan. Berapa? 7 kali setiap habis sholat maghrib. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita kerjakan seperti yang telah tadi Al-Fakir katakan, insya Allah ini ilmu adalah sudah turun-temurun, sudah ribuan orang yang mengamalkannya. Insya Allah kita dicintai oleh semua orang. Bagaimana puasa ini? Boleh enggak? Ya bolehlah. Kita tujuannya adalah berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah perintahan Allah yang sangat sentral untuk kita. Kita harus selalu mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah. Jadi antaranya dengan cara kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu pun malah digunakan, dilakukan setelah sholat fardu 5 waktu. Jadi ya jangan ada yang berbicara macam-macam ya. Puasa itu. Jangan. Jadi ini adalah suatu sarana untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Ya, mungkin setelah kita berpuasa, kita rajin sholat, berzikir, kita bertambah-tambah, ya akhirnya kita lebih senang, lebih mendalami di dalam ilmu keislaman. Ya, jadi, ya Al-Fakir, hanya ngomong. Ayo, para ustaz, para kiai, para santri, ayo kita raih masyarakat yang mau kita ajak ke jalan Allah, jalan kebenaran. Menurut apa yang kita mampu. Kalau kita mampunya dengan ceramah, membaca kitab, lakukan. Ya mampunya misalkan dengan cara ilmu hikmah. Dengan cara ayat ini dipuasain, khasiatnya ini, ya silahkan. Jadi, ayo kita masing-masing jalan, masing-masing cara. Yang penting, jangan keluar daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang dikomandoi pusat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para aulia Allah. Ya, jadi ya punya referensi maksudnya. Jadi punya kitab, punya ulama. Jangan sampai yang ada kitabnya, yang ada referensinya, jangan sampai kita
dianggap sesat lah, dianggap dukun lah, jangan sampai. Jadi akhirnya orang yang kita anggap salah, malah kita yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita bersatu. Ayo kita menyatu. Ayo kita bangun kekuatan persatuan. Dengan persatuan timbullah kekuatan. Dengan adanya kekuatan, maka akan timbullah kemenangan. Oleh karena itu, ayo kita saling baik, ayo kita saling bantu, ayo kita saling bahu-membahu, ayo kita saling dukung-mendukung. Al-Fakir katakan, adanya medsos sungguh luar biasa, sangat bermanfaat. Ayo kita pergunakan dengan cara apapun kita medsos ini untuk kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi jangan sampai ini medsos menjadikan suatu ajang saling serang, saling menyalahkan, akhirnya akan timbul perpecahan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah kita punya dasar Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu. Pada akhirnya itu bangsa Indonesia ya kita. Walaupun kita bukan bangsa seagama, ya kita bangsa senegara, bangsa sesuku. Ya intinya, ayolah kita bersatu. Bersatu untuk apa? Bersatu demi untuk ya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak benar, ya perlu kita luruskan. Yang sudah benar, kita dukung. Yang sedikit agak salah, ya kita saling mengingatkanlah dengan cara yang baik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayo kita saling ngajak, saling mengingatkan jalan Allah ya, dengan cara hikmah. Bukan dengan cara gontok-gontokan, cara-cara hina menghina, jangan. Bil mau'idatil hasanah, ya dengan ajaran-ajaran nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, ya dengan cara kita ya konsultasi atau obrolan masukan dengan yang baik lah. Jadi karena Al-Fakir baca di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada nasihat, ada fadihat. Itu sama-sama saja. Kita mengajak manusia. Kita memberi nasihat, memberi ajaran, memberi arahan kepada manusia. Tapi menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya. Itu bukan nasihat, justru jadi fadihat. Jadi yang dinamakan nasihat itu adalah seperti tadi. Jadi kita memberi arahan kepada orang, tapi orang itu senang mendengarnya. Itu nasihat. Kita memberi arahan, memberi anjuran, tapi orang itu tersinggung, merasa sakit. Itu fadihat. Gimana dosa hukumnya? Ya mungkin udah pada semua juga, mungkin kita udah pada tahu keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang seperti tadi itu. Ini Al-Fakir hanya bicara saja. Al-Fakir orang bodoh, tidak punya apa-apa. Cuma yang Al-Fakir walaupun gimana ya, kalau masalah belajar ya tahadus binikmah, alhamdulillah izin Allah, kudrat Allah, kehendak Allah, ya Al-Fakir ya banyak guru, alhamdulillah. Inilah Al-Fakir mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, juga ekspresi yang tidak enak dilihat, juga kata-kata yang tidak enak didengar. Ya. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Al-Fakir ya orang bodoh. Tentu lebih banyak kesalahan dan kehilapan. Tapi Al-Fakir ingat. Pengampunan Allah lebih banyak, lebih besar daripada kesalahan kita. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.